aku dapat beasiswa tapi masih belum full. Jadi tanggungan biayanya juga masih cukup gede. Kalau emang ini yang Tuhan mau, aku serahin semua ke Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Tawarkan beasiswa full selama 4 tahun. Shalom Jemaat MDC sekalian, dan kita kembali lagi dalam penayangan kesaksian-kesaksian selama tahun 2020. Seperti kita tahu, 2020 mungkin merupakan masa-masa yang buat banyak orang sulit. Tetapi di balik itu semua ada pertolongan Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita dong. Dan mengawali 2021 ini kita memang mengumpulkan cerita-cerita dan sharing-sharing Jemaat MDC sendiri tentang bagaimana sekalipun masa sulit ada pertolongan dan kebaikan Tuhan yang akan kita rayakan sama-sama sebentar lagi di dalam Celebration of Giving. Dan sekarang ada seorang anak muda Jemaat MDC Jakarta bersama-sama dengan saya, yaitu Era. Nah Loren, apa kabar Ren? Nah, luar biasa. Walaupun lecet-lecet dikit ya, habis Iya, kan? jatuh nih. Iya. Oke, kemarin kita sempat dengar kesaksian Aaron, tapi di channel ini, di tayangan ini kita mau cerita lebih banyak karena biasanya kalau slot kesaksian kan pasti agak sedikit. Nah kalau ini agak lebih bebas lah kita bercerita bagaimana kronologis atau apa yang lo rasain dalam kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi di tahun 2020 tuh ngalamin sulit dalam pandemi juga. Iya. Ya, pasti juga agak susah lah. Cukup challenging lah, finansial juga ya, keuangan ya. Banyak yang ngalamin. Lalu apa yang terjadi? Kamu baru lulus SMA atau? Pas 2020 awal ya baru lulus SMA. Berarti kejadian lulusan virtual ya? Iya benar. Lulusannya virtual gitu, nggak bisa coret-coret Zoom. Kalau mau. Oke, gimana ceritanya? Oke, jadi kejadian luar biasa ini kebaikan Tuhan di masa-masa aku mau masuk kuliah setelah lulus SMA. Jadi setelah lulus SMA di awal 2020 itu aku cari kuliah dengan harapan aku bisa beasiswa 100% full di kuliah, karena beasiswa ini bisa banget ngebantu papa mama secara finansial, apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi aku benar-benar berharap dan aku sebenarnya merasa mampu untuk dapat beasiswa ini. Nah, jadi aku mulai ikut tes beberapa universitas. Aku ikut tes SNMPTN, aku ikut tes di BINUS, di UMN, karena aku mau jurusan IT, jadi aku ke universitas itu. Dan untuk SNMPTN aku masih belum diterima. Dan untuk tes BINUS, dia cuma menyediakan beasiswa pangkal, jadi sisanya semester masih bayar. Dan itu tanggungan finansialnya masih cukup gede buat papa mama. Terus untuk UMN juga ada beasiswa pangkal dan semester 1. Nah, untuk semester selanjutnya dia ada beasiswa juga, kesempatan beasiswa, tapi belum pasti dapat juga. Tapi itu untuk diantara semuanya itu kemungkinan aku terbesar beasiswa di situ. Nah, beberapa minggu selanjutnya itu dapat kabar dari tanteku itu boleh coba tes di CTU, universitas di Hong Kong. Nah, itu mungkin aku pikir juga kesempatan besar buat aku juga bisa tes di situ kan. Jadi aku coba ikut tes, aku upload dokumen dan juga interview. Nah, ternyata di CTU itu aku dapat beasiswa tapi masih belum full. Jadi tanggungan biayanya juga masih cukup gede, dan apalagi waktu itu di Hong Kong juga ada kerusuhan, terus lagi pandemi seperti ini, jadi kan kayaknya rasanya sulit untuk keluar negeri kali ya. Iya, jadi kayak sulit buat di universitas itu. Jadi aku balik lagi, aku merasa oh ya udah, mungkin Tuhan maunya aku di UMN aja. Aku berusaha yang terbaik buat dapat beasiswa selanjutnya di UMN. Nah, UMN itu masuk bulan Agustus. Ya. Jadi aku lanjut liburan sampai ke bulan Agustus itu. Di waktu aku liburan, bulan demi bulan, itu tiba-tiba pas bulan Juni. Bulan Juni itu kan 2 bulan sebelum masuk UMN. Ya.
tiba-tiba mama dapat kabar dari tante itu disuruh Aaron coba tes di Sampurna University. Nah, bahkan aku belum pernah dengar kan ini Sampurna University itu di mana atau apa gitu kan. Tapi aku pikir oh ini ada kesempatan lagi buat tes, buat dapat beasiswa lagi. Terus sebenarnya aku dalam hati udah pesimis. Aku kayak tanya Tuhan, ini beneran bisa di sini? Ini kan udah bulan Juni udah telat banget pendaftaran, harusnya di awal-awal tahun. Dan sebenarnya di universitas ini aku udah telat 1 minggu kelas, udah telat 1 minggu masuk kelas. Jadi aku pikir kemungkinan buat masuknya aja itu kecil. Aku pikir kecil, dan apalagi untuk beasiswanya, apalagi untuk dapat beasiswa full, aku pikir udah nggak mungkin. Tapi karena aku merasa oh ini mungkin Tuhan mau aku buat coba tes di sini. Akhirnya oke, aku siapin dokumen, aku upload kayak biasa, aku upload rapot, aku ikutin prosedurnya, dan akhirnya dia juga nyuruh aku buat tes Inggris, buat tes bahasa Inggris. Jadi kalau aku emang bisa tes Inggris ini, aku bakal dipertimbangkan buat dapat beasiswa. Akhirnya aku tes Inggris. Sebelum tes itu aku berdoa sama Tuhan. Aku berdoa, Tuhan, kalau emang ini yang Tuhan mau, aku serahin semua ke Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik. Gitu. Jadi oke, setelah doa aku mantapkan diri buat jalanin tes itu. Aku akhirnya tes Inggris sudah selesai, tinggal tunggu waktu review dari universitasnya. Aku pikir kan bakal lama, mungkin berapa hari atau berapa minggu, dan ternyata besoknya setelah disuruh melengkapi beberapa dokumen tambahan, tiba-tiba malamnya jam 9 malam, aku inget banget, itu tiba-tiba ditelepon dari Sampurnanya. Wah, langsung hari yang sama itu? Atau besokan apa hari yang sama? Besoknya disuruh dokumen tambahan, malamnya itu. Malam itu jam 9. Langsung direspon ya? Langsung direspon. Dan aku kaget, mungkin aku pikir ya ini paling dokumen tambahan diminta, ada yang kurang gitu kan. Tiba-tiba ini yang nelpon namanya Kak Irsyad. Dia ngomong ke aku, halo, ini Jeremia ya, namanya kan Jeremia Aaron, dia panggilnya Jeremia. Terus, iya Kak, ada apa ya? Terus Kak Irsyadnya bilang, oh ini aku udah dapet kabar dari Sampurnanya, udah dapet review kamu untuk dapat beasiswa berapa gitu. Terus aku shock gitu kan, oh udah ada kabarnya Kak. Terus Kak Irsyadnya bilang iya. Terus aku tanya dong, oh jadi gimana Kak tentang beasiswanya gitu. Terus tiba-tiba Kak Irsyadnya bilang, kamu ditawarkan beasiswa full selama 4 tahun di university ini. Terus aku shock dulu, 4 tahun Kak, beneran gak ini full? Aku kayak merinding dan gak percaya gitu kan. Iya, ini bener full 4 tahun, dan jadi mama kamu, papa kamu gak perlu susah-susah mikirin secara finansial gimana. Terus aku kayak merinding banget, dan aku tetap gak percaya, tapi dalam hati aku bilang thank you banget Tuhan, thank you banget Tuhan. Dan aku langsung jalan cepet ke mama papa untuk kabarin, dan mama papa juga seneng banget. Dan ya ini jadi luar biasa banget sih buat aku. Dari pengalaman kamu yang ini, menurut kamu ya, sebuah pengalaman sama Tuhan, apa yang kamu lihat tentang Tuhan? Yang pertama, yang pastinya banget tuh, Tuhan itu baik banget di hidup aku, itu udah pasti banget selalu. Dan yang kedua yang aku diingatkan kembali tuh, rencana Tuhan itu kita nggak ada yang tahu, Tika. Itu yang benar-benar muncul di pikiranku, di hatiku. Dan Tuhan pakai detik-detik terakhir, last minute, yang sebenarnya aku udah telat pendaftaran, aku udah merasa nggak bisa. Justru di situ Tuhan pakai buat rencananya Tuhan yang benar-benar luar biasa. Dan di saat aku benar-benar berharap, ternyata bukan di situ rencana Tuhan. Dan di saat aku justru udah pasrah,
Justru di saat aku udah merasa kayaknya nggak bisa, justru di situ Tuhan yang memutarbalikan semua dan Tuhan akhirnya memberkati di waktu-waktu itu. Oh, ya rancangan Tuhan ya kita nggak bisa tahu ya, tapi maksudnya pada akhirnya sebenarnya dia udah siapin jauh-jauh hari, cuma kita belum tahu di waktu yang tepat dia kasih lihat jalannya. Bener banget. Luar biasa banget. Dan tentunya 2021 ini kamu masuk dengan ucapan syukur dong sama Tuhan ya. Pasti. Berarti udah jalan nih. Udah berjalan, lagi kuliah ya. Iya. Dan jurusannya juga sama yang kamu mau itu. Jurusannya yang aku mau juga, iya. Oke. Nah ya, ngomong-ngomong soal kita nih punya ucapan syukur sama Tuhan di awal tahun ini. Kamu udah pernah ikut celebration of giving sebelumnya? Iya, udah pernah. Masih bareng sama papa mama tapi atau udah pernah gue sendiri deh gitu? Masih bareng ya? Oke. Di celebration of giving ini apa yang kamu lihat tentang, kamu udah pernah lihat bertahun-tahun benih awal tahun, apa yang kamu lihat dan apa yang akan kamu, mungkin apa yang kamu pikirkan tentang benih awal tahun di tahun ini? Celebration of giving. Yang aku pikirkan sama seperti yang aku pikirkan sama ini sih, celebration of giving ini ya, ini kesempatan aku untuk kayak refresh dari tahun sebelumnya dan aku refresh kayak aku mau memberikan yang terbaik buat Tuhan dan aku juga mau memberikan terbaik buat sekitar aku, buat memberkati sesama. Aku mau ngasih semuanya karena melihat Tuhan udah begitu baik sama aku jadi lebih semangat buat ngasih juga ke orang lain gitu sih. Oke, kalau gitu. Ron, thank you ya buat sharing-sharingnya, ini memberkati banget. Dan saya rasa juga banyak di luar sana ya, anak-anak muda terutama ya, maksudnya relate dengan cerita kamu. Mungkin berpikir bahwa aduh, kok aku bisa nggak dapet yang aku mau, kenapa Tuhan aku udah berdoa untuk ini tapi Tuhan nggak jawab-jawab. Mungkin ada waktunya di mana sebenarnya jawaban Tuhan yang terbaik yang memang belum dibukain sekarang, tapi tepat pada waktunya kita akan ngerasain. Pasti lumayan drop juga dong waktu beasiswa itu ketolak ya pertama-tama. Iya, karena itu benar-benar berharap banget kan. Iya. Tapi ternyata Tuhan punya jalan lain. Thank you Aaron ya. Dan buat kita semua, mari kita masuk di awal tahun ini dengan pengucapan syukur. Dan kita tahu bahwa tahun 2021 kita tetap berjalan bersama Tuhan. Everything under His control. God bless you all.